selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Perkenalkan, nama saya Apriliana dan teman saya. Dan saya Rosalia Wilna. Jadi, kami dari Prodi PGSD D13. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang proses terjadinya banjir, Ibu akan memberikan satu video pembelajaran proses terjadinya banjir. Nah, selamat menyaksikan. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Nah, apakah anak-anak sudah menyaksikan videonya? Nah, apakah anak-anak masih ingat tentang proses terjadinya banjir? Nah, yang banjir itu terjadi karena dua hal. Yang pertama itu karena faktor alami. Nah, faktor alami itu ada 3. Yang pertama itu karena pasang air laut, kemudian yang kedua curah hujan tinggi, dan yang ketiga itu sedimentasi muara. Nah, itulah proses terjadinya banjir yang terjadi oleh faktor alami. Di sini saya akan melanjutkan dari Ibu April. Di sini anak-anak masih ingat tidak pemateri tentang terjadinya proses banjir. Tadi kan ada 2 faktor, yaitu faktor alami dan faktor dari manusia. Nah, masih ingat nggak dari faktor manusia itu ada dibagi menjadi 4? Ada ingat nggak anak-anak? Coba sebutkan ada 4 terjadinya faktor dari manusia. Nah, yang pertama itu adanya membuang sampah sembarangan, yang kedua penebangan hutan, yang ketiga kurangnya resapan air, yang keempat yaitu jangan membangun pemukiman bantaran sungai. Nah, pencegahan banjir, apakah anak-anak masih ingat cara mencegah banjir? Nah, yang pertama itu jangan buang sampah di sungai. Kemudian yang kedua itu menanam pohon untuk menambah resapan air. Jadi yang terakhir itu masih ingat nggak anak-anak? Coba ditebak. Jadi yang terakhir itu adalah buang sampah pada tempatnya. Itu hal yang paling penting. Nah, sekian materi dari Ibu dan teman Ibu Rosalia Wilna. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat pagi. Dah.